Cerita tentang host club pun berlanjut, di mana para anggota seperti biasa sedang melakukan kegiatan host clubnya. Saat itu, Tamaki terlihat kesal oleh tingkah Hikaru Kaoru. Ia menendang sebuah bola dengan sekuat tenaga dan menimpa ruangan klub lain dan mengenai ketua anggota klub tersebut. Ternyata ruangan itu adalah ruangan klub koran, dan kebetulan ketua klubnya ingin memuat tentang para anggota dari host club karena reputasi klub koran yang jelek akibat memuat berita yang tidak bermutu. Mereka menolak mentah-mentah akan hal itu. Namun, Tamaki terlihat luluh saat mendengar cerita sedih ketua klub yang membujuknya itu dan ingin membantu klub koran. Tetapi anggota host club yang lain dengan tegas menolaknya. Saat kembali, Tamaki terus-terusan terlihat merajut kayak bocil. Melihat tingkahnya, pada akhirnya mereka menyetujui untuk membantu klub koran mewawancarai para anggota host club. Tetapi dengan persyaratan tertentu. Namun ternyata klub koran mewawancarai host club mempunyai tujuan terselubung, yaitu untuk mencari kelemahan dari Tamaki untuk dijadikan berita. Akan tetapi, niat jahatnya itu sirna sudah karena melihat tingkah konyol Tamaki tanpa celah. Tetapi di sisi lain, ketua klub koran tidak pantang menyerah dan tetap akan menerbitkan berita jelek tentang Tamaki walau tanpa bukti. Dan lagi-lagi niat itu gagal karena para anggota host club yang lain selain Tamaki telah mengetahui niat jahat tersebut dan mengancamnya kalau sampai membuat berita tentang Tamaki. Setelah itu, mereka memberitahu Tamaki kalau klub koran tidak jadi dibubarkan. Pada saat itu juga, Haruhi pertama kali mengetahui kalau pemilik sekolah yang memberikannya beasiswa adalah keluarga Tamaki. Libur musim panas telah tiba. Namun Tamaki terlihat heboh dan panik karena Haruhi telah menghilang. Ia pun menelpon semua anggota host club. Setelah diberitahu oleh Kyoya, kenyataannya Haruhi sedang berada di Karuizawa. Dia bekerja selama libur musim panas di villa teman ayahnya. Tanpa menunggu lama-lama, semua anggota datang ke tempat Haruhi. Mereka berencana untuk menginap di villa tersebut. Tetapi sayangnya hanya ada satu kamar yang tersisa. Permainan untuk mendapatkan satu kamar itu pun dimulai yang dinamakan lomba pekerja paling segar untuk mendapat kamar tamu. Semua anggota mengikuti lomba tersebut kecuali Kyoya. Mereka berlomba-lomba untuk memenangkan lomba tersebut. Yang pada akhirnya orang yang memenangkan lomba tersebut adalah Hikaru dan Kaoru, si duo kembar. Suatu pagi, seorang teman cowok senpai Haruhi datang ke villa yang bernama Arai. Haruhi dan Arai pun kemudian mengobrol berdua. Namun di lain sisi, terlihat Hikaru yang mengomel-ngomel kesal kepada Arai. Ia tidak terlihat senang Haruhi mengobrol dengan temannya itu. Ternyata Arai pernah menembak Haruhi saat SMP. Namun Haruhi tidak menyadarinya dan dia menganggap dirinya telah ditolak. Semua anggota house club pun dengan seksama mendengarkan cerita Arai tersebut kecuali si duo kembar. Kaoru pun mengajak Hikaru untuk bergabung bersama yang lainnya. Namun tak disangka-sangka, tiba-tiba Hikaru berbicara jelek tentang Arai di depan semuanya. Haruhi yang mendengar ocehan gak jelasnya Hikaru, ia pun menghampirinya dan langsung menamparnya. Hikaru pun terdiam sejenak, kemudian berkata dengan kesal kalau teman Haruhi hanya mereka saja. Setelah itu, ia berlari ke atas. Tak lama, Arai kemudian pamit untuk pergi. Tiba-tiba Kaoru menyamar sebagai Hikaru dan meminta maaf kepada Arai. Namun penyamarannya diketahui oleh Haruhi. Kaoru pun membuat rencana untuk Hikaru dan Haruhi, di mana mereka berdua pergi untuk jalan-jalan. Ia melakukan hal tersebut agar Hikaru belajar untuk menghormati orang lain. Menurutnya, Hikaru harus belajar bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Semua anggota house club pun mengikuti kencan berdua Hikaru dan Haruhi. Mereka mengikuti gerak-gerik Hikaru dan Haruhi, yang pada akhirnya mereka kembali pulang ke villa supaya tidak ketahuan. Sedangkan Hikaru dan Haruhi, mereka berdua bertemu dengan Arai. Arai pun menawarkan untuk mengantar mereka pulang karena cuaca mulai mendung. Haruhi yang takut akan petir menyetujui bantuan dari Arai. Namun Hikaru yang masih terlihat tidak menyukai Arai langsung terlihat kesal dan pergi meninggalkan Haruhi. Di lain tempat, terlihat Tamaki yang khawatir akan Haruhi. Tak lama, Arai menelepon dan menjelaskan apa yang telah terjadi. Tamaki yang khawatir karena Haruhi belum kembali langsung menelepon Hikaru dan memarahinya habis-habisan. Ia memberitahunya kalau Haruhi takut akan petir dan memintanya dengan nada marah untuk cepat mencarinya. Sejenak, Hikaru langsung termenung dan tersadar.
Dalam derasnya hujan, ia kesana kemari berlari mencari Haruhi. Di mana tiba di suatu tempat, ia pun masuk ke dalam dan menemukannya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menenangkan Haruhi dan meminta maaf kepadanya. Keesokannya, Arai kembali datang ke villa dengan membawa sebuah semangka besar. Tak lama, Hikaru datang dan menghampirinya. Dia pun tersenyum dan mulai menyadari kesalahannya. Pada hari terakhir liburan musim panas, terlihat Kyoya yang sedang duduk sendirian di sebuah mall. Ia baru saja terbangun dari tidurnya. Ia baru mengingat apa yang sebelumnya telah terjadi dan kenapa ia bisa berada di mall tersebut. Dan hal itu disebabkan oleh Tamaki dan yang lainnya yang mendadak datang ke rumahnya pagi-pagi di mana dirinya yang masih mengantuk dan dibawa ke sebuah mall untuk bertujuan memahami perasaan Haruhi dan mereka akan mempelajari langsung kebudayaan rakyat jelata. Namun sesampainya di mall, ia yang masih dalam keadaan tertidur malah ditinggalkan begitu saja. Dan saat terbangun dan tersadar, ia mendapati dirinya yang tidak membawa apa-apa. HP dan dompetnya tertinggal di rumahnya. Ia pun terlihat sangat kesal. Namun tak lama, tiba-tiba Haruhi datang dan melihatnya. Kyoya langsung memintanya untuk membelikan makanan karena perutnya yang sudah kelaparan. Mau tak mau, Haruhi menurutinya. Meskipun muka dan sifat Kyoya yang terlihat cuek dan jutek, ternyata Haruhi tersadar bahwa dia memiliki sedikit persamaan dengan Tamaki. Meskipun pada saat menolong orang karena hanya untuk kepentingannya. Sedangkan di lain tempat, Tamaki dan yang lainnya terlihat sedang menikmati sebuah pameran di lantai atas. Tak lama mereka menyadari kalau Kyoya tidak ada bersama dengan mereka. Dan hal tak terduga terjadi. Tiba-tiba, Kyoya diumumkan sebagai anak hilang yang membuat dirinya menjadi pusat perhatian orang yang melihatnya. Kyoya dan Haruhi pun datang ke pusat informasi dan bertemu dengan yang lainnya. Selanjutnya di host club kedatangan tamu yang tak terduga. Tamu tersebut ada adiknya Hani yang bernama Chika. Kedatangannya adalah untuk memperjelas kalau ia tak mungkin menganggap kakaknya itu sebagai penerus keluarga karena gagal mengendalikan dirinya sendiri. Dia bukan pengikut aliran Haninozuka dan kakaknya itu malah tergila-gila pada hewan dan kue sehingga keluar dari klub karatenya. Cerita berawal di mana Hani pada saat kelas 1 SMA ditunjuk menjadi ketua klub karate. Disitulah ayahnya menyuruhnya agar mendisiplinkan diri dan membuang semua kelemahannya. Ia pun mengikuti perintah ayahnya itu, satu persatu benda lucu miliknya diasingkan. Suatu hari di klub karate, Hani kedatangan seseorang dan itu adalah Tamaki. Ia pun membujuk ke Hani untuk membuat klub bersamanya. Hani tergiur akan bujukannya. Ia pun mendatangi ayahnya dan mengajak duel ayahnya tersebut. Hani pun memenangkan pertandingannya. Disitulah awal mula Hani keluar dari klub karate dan berpindah ke host club. Tamaki kemudian membuat rencana untuk mempersatukan kedua saudara tersebut. Mereka pun mengintip Chika di klub karate yang pada akhirnya malah ketahuan. Hani yang tidak ingin mengubah dirinya, maka ia akan menyelesaikan hal ini dengan cara berduel. Mereka kemudian pergi ke tempat yang lebih luas. Jika Hani kalah, maka ia akan berhenti makan kue di tengah malam. Dan pertarungan pun dimulai. Mereka berdua berduel dengan sangat sengit. Namun pada akhirnya pertarungan dimenangkan oleh Hani. Suatu hari para anggota host group datang ke rumah Haruhi. Tetapi Haruhi tidak berada di rumahnya. Dan ayahnya memberitahu kalau Haruhi pergi bersama anak-anak dari perguruan putri Lobelia. Ternyata dia dibawa paksa pergi oleh para anggota Zuka Club dan ia pun dibawa ke perguruan putri Lobelia. Tujuan mereka membawa Haruhi adalah untuk menggantikan peran utama yang dirawat karena kecelakaan. Karena drama musikal yang akan diadakan tidak bisa dibatalkan. Namun tanpa berpikir panjang, Haruhi langsung menolak permintaan tersebut. Di lain sisi, Zuka Club tidak pantang menyerah dan bersikeras membujuk Haruhi. Di lain tempat, para anggota house club bersama ayah Haruhi sedang berdiskusi dan merencanakan sesuatu untuk membawa kembali Haruhi. Mereka pun menyusup dan menyamar sebagai fansnya Zuka Club dan mengintip Haruhi yang sedang berlatih untuk drama musikal. Tiba saatnya untuk drama musikal. Mereka terkaget karena penampilan Haruhi yang menor. Namun saat di tengah-tengah pertunjukan, mereka malah kepergok dan Haruhi terlihat kebingungan. Ternyata anggota Zuka Club itu ingin mengambil ciuman pertama Haruhi, tetapi dibatalkan oleh Kyoya yang memperlihatkan foto ciuman Haruhi saat di pesta host club. Pada akhirnya, suasana di teater malah menjadi tidak kondusif. Selanjutnya, menceritakan asal mula Hikaru Kaoru bergabung di host club. Dari masa kecil, mereka berdua tidak bisa dipisahkan, bahkan mereka berdua menutup diri dari orang lain dan dunia.
Mereka hanya ada Hikaru dan Kaoru. Pada saat 8 tahun lalu, mereka berdua mempunyai pelayan yang sangat mereka sukai. Namun ternyata pelayan tersebut malah berkhianat dan saat akan kabur, pelayan itu berkata kalau tidak akan ada siapapun yang dapat membedakan mereka berdua. Hingga pada saat SMT, mereka didatangi oleh seseorang. Dia adalah Tamaki. Si dua kembar pun diajaknya untuk bergabung bersamanya di host club. Namun hal itu tidak mudah. Mereka memberi syarat kepada Tamaki apabila ia bisa membedakan mana Hikaru mana Kaoru dalam 1 bulan, maka mereka akan bergabung. Pada kenyataannya hal itu tidaklah mudah. Meskipun Tamaki sudah berusaha keras, namun tetap tidak bisa membedakannya. Bahkan Tamaki pun sampai direndahkan oleh si dua kembar. Tetapi Tamaki tidak menyerah begitu saja. Ia terus meyakinkan dan membujuk Hikaru Kaoru. Kata-kata Tamaki yang membuat mereka terkesan menjadikan mereka luluh dan akhirnya bergabung bersama host club. Beberapa hari kemudian, di kelas Haruhi sedang membahas acara Halloween yang akan diadakan minggu depan. Rengga pun mengusulkan lomba uji nyali spesial Halloween. Setelah melakukan pemilihan suara terbanyak, maka mereka semua menyetujui lomba uji nyali tersebut. Haruhi dan si dua kembar pun izin pamit untuk bolos tidak masuk klub sampai hari Halloween karena mereka akan mempersiapkan acara kelas tersebut. Mendengar akan hal itu, Tamaki langsung kalang kabut. Di lain tempat, kelas Haruhi sedang mempersiapkan untuk acara kelas. Tiba-tiba, Haruhi dipanggil oleh ketua kelas. Ia curhat kalau dirinya fobia akan kegelapan dan film horor dan memintanya untuk satu grup bersamanya. Tak lama, Hikaru dan Kaoru datang dan mendengar percakapan mereka berdua. Yang pada akhirnya, mereka berempat menjadi satu grup di acara uji nyali. Hari Halloween pun telah tiba dan uji nyali telah dimulai. Mereka pun mulai dihantui. Karena hal itu terjadi secara tiba-tiba, maka mereka berempat berlari terbirit-birit dan terpencar. Haruhi malah terjebak bersama Hikaru, sedangkan Kaoru bersama ketua kelas. Ternyata yang menakuti mereka adalah para anggota host club dan Nekojawa Senpai hingga akhir acara. Di sini, Kaoru mulai merasakan kalau Hikaru sudah mulai berubah. Kini dunianya bukan hanya mereka berdua, namun Hikaru belum menyadari akan hal itu. Kali ini di host club, mereka kedatangan seorang tamu laki-laki di mana tamu tersebut ingin menjadi bawahannya Mori. Ia bernama Kasanoda, penampilan sangar, pendiam, dan tidak punya teman. Ia ditakuti oleh teman sekelasnya karena ia seorang pewaris bos mafia, maka dari kecil ia diajarkan agar ditakuti oleh orang-orang. Ditambah wajahnya yang sangar mendukung akan hal itu, sehingga ia meminta bantuan kepada Mori agar bisa sepertinya, yang memiliki wajah datar, tidak ramah, tapi bisa dekat dengan orang lain. Mori pun meminta bantuan kepada Tamaki untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tamaki kemudian menyarankan agar Kasanoda untuk memiliki benda kesayangan, dan ia pun mempunyai rencana akan hal itu. Ia kemudian meminta si dua kembar untuk merubah citra dan gaya dari Kasanoda. Saat pulang ke rumah, semua orang terkejut melihat penampilan baru dari Kasanoda. Keesokannya di sekolah, tiba-tiba Kasanoda diteror oleh seseorang. Dan saat pulang sekolah, ia pun kembali ke host club. Tamaki dan yang lainnya merencanakan sesuatu kembali karena rencana yang sebelumnya telah gagal. Penampilannya pun kembali dirubah. Namun tak sangka pelayannya datang ke ruang klub dan terkejut melihat penampilan Kasanoda. Dia terlihat malu dan pergi berlari dan duduk sendirian di taman sekolah. Tak lama Haruhi datang dan mengajaknya mengobrol. Namun Kasanoda malah tertarik pada Haruhi yang terlihat seperti perempuan karena ia belum mengetahui identitas Haruhi yang sebenarnya. Tiba-tiba ada seseorang yang menyerang, namun Kahani langsung menolong mereka berdua dan menangkap orang di balik penyerangan tersebut. Setelah itu, kejadian tak terduga terjadi. Kasanoda akhirnya mengetahui identitas Haruhi yang sebenarnya, yang adalah seorang perempuan. Dia pun langsung terkejut dan keluar ruangan. Tak lama, ia langsung diserbu oleh para anggota host club. Ia terus-terusan diintimidasi dari berbagai sudut. Sedangkan Tamaki yang mengetahui Kasanoda telah melihat Haruhi yang seorang perempuan, terlihat sangat-sangat tak karuan sambil duduk di pojokan. Yang pada akhirnya ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas Haruhi. Kasanoda pun kembali ke host club, namun kali ini sebagai tamu dan meminta Haruhi untuk melayaninya. Semua mata langsung tertuju kepada mereka berdua. Di lain sisi, Hikaru Kaoru terlihat sangat kesal melihat kedekatan mereka berdua dan langsung menyuruh Tamaki untuk melakukan sesuatu. Tamaki kemudian menghampiri mereka berdua dan langsung bertindak.
Ia pun meluapkan keamarahannya kepada Kasanoda dan berkata kalau sebagai ayahnya, ia melarang Kasanoda mendekati Haruhi. Namun permainan sebagai anak ayah tersebut sedikit demi sedikit mulai kandas karena perasaan Tamaki terhadap Haruhi mulai terlihat. Namun sayangnya ia masih belum tersadar juga walaupun yang lainnya telah mengetahui. Sedangkan di lain sisi, Kasanoda yang tidak bisa menahan perasaannya itu, ia mencoba untuk mengungkapkannya. Tetapi secara tidak langsung Haruhi menolak perasaannya itu. Dan Kasanoda yang tidak mau Haruhi mendapat masalah karenanya, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi temannya. Semua orang yang melihat akan hal itu merasa simpati kepadanya. Dan semuanya berbondong-bondong ingin menjadi temannya Kasanoda. Selanjutnya di Host Club menceritakan awal mula Kyoya bergabung di Host Club. 2 tahun yang lalu saat dia kelas 3 SMP, hari-harinya dipenuhi oleh teman yang mendekatinya hanya karena bisnis keluarga. Di keluarganya, dia adalah anak ketiga yang dimana kakak-kakaknya lah yang akan meneruskan bisnis keluarga. Sedangkan dirinya yang terus bekerja keras namun tidak boleh melebihi dari kakak-kakaknya tersebut. Tekanan dari ayahnya pun yang membatasi dirinya dan mau tak mau ia harus patuh. Suatu hari ia diminta untuk berteman dengan anak baru di sekolahnya yang bernama Suwo Tamaki agar bisnis keluarganya tetap berjalan lancar. Ia pun mencari tahu tentang Tamaki yang ternyata ia adalah anak dari pimpinan Suwo yang tinggal di luar negeri. Ia adalah anak dari hubungan gelap dan satu-satunya penerus grup Suwo. Disinilah hidup Kyoya mulai berubah. Tingkah Tamaki yang konyol dan sifatnya yang random membuat ia susah ditebak. Hingga Kyoya pun merasa kelabakan mengatasi sikap anehnya Tamaki. Hingga suatu hari, tak ada angin tak ada hujan, tiba-tiba Tamaki datang ke rumahnya. Mereka berdua pun mengobrol bersama hingga puncak konflik pun terjadi, di mana saat Kyoya mengatakan kalau dirinya bukan penerus keluarga karena anak ketiga, dan berkata kalau Tamaki tidak perlu bersusah payah karena dirinya satu-satu penerus di keluarganya. Mereka berdua pun akhirnya adu mulut dan ada sedikit pertengkaran. Namun disitulah unek-unek Kyoya terlampiaskan dan menunjukkan sikap dan sifat aslinya. Pada akhirnya disitulah awal mula pertemanan mereka berdua dan juga awal mula terbentuknya Host Club, di mana Tamaki yang mengajak Kyoya untuk membuat klub bersama. Beberapa hari kemudian, pagi sebelum festival Ouran, semua murid tengah mempersiapkan segala kegiatan dan acara untuk festival. Namun berbeda dari sekolah biasanya yang semua dikerjakan oleh siswa, di perguruan Ouran semua dikerjakan oleh orang lain atau orang suruhan termasuk Host Club yang mendatangkan kereta kuda untuk parade festival. Saat festival berlangsung, kali ini di Host Club akan terbuka untuk para orang tua dan pengunjung. Tak lama, kepala sekolah sekaligus ayahnya Tamaki datang dan berkunjung sebagai tamu dan memanggil Haruhi. Ternyata ia sama sifat dan sikapnya seperti Tamaki yang raja gombal. Di lain tempat yang bersamaan, terjadi suasana cukup tegang di mana Kyoya tiba-tiba ditampar oleh ayahnya karena masuk ke sebuah klub yang membuat ayahnya malu. Dan yang lebih terkejutnya lagi, nenek Tamaki datang dengan muka bencinya kepada Tamaki. Tetapi Tamaki tetap bersikap ramah kepadanya dan menuruti perintah neneknya untuk menemani Nona Eclair selama festival. Dia adalah seorang anak ketiga dari keluarga termasyhur di Prancis dan termasuk keturunan raja. Keluarganya memiliki perusahaan besar skala internasional. Saat itulah Host Club berlangsung tanpa kehadiran Tamaki. Haruhi pun bertanya-tanya kenapa Tamaki dibenci oleh neneknya, bahkan patuh terhadapnya. Anggota Host Club yang lain pun memberitahu kalau Tamaki adalah anak hasil dari hubungan gelap. Setelah mendengar cerita kisah keluarga Tamaki, Haruhi langsung terkejut dan merasa bersimpati kepadanya. Tak lama datang Tamaki yang tiba-tiba mengumumkan untuk bertunangan dengan Nona Eclair. Dan yang paling mengejutkannya lagi, ia berkata akan membubarkan Host Club setelah festival ini. Di hari terakhir festival, Host Club kembali dibuka untuk umum. Di lain tempat, terlihat Tamaki yang sedang bermain piano yang ditemani oleh Eclair. Dan tak lama, ayahnya Kyoya datang untuk melakukan transaksi bisnis bersama Nona Eclair. Dan ternyata perusahaan peralatan medis yang akan diberikan kepada Kyoya akan dibeli oleh Grand Toner. Acara parade spesial yang akan dilakukan Host Club akan tiba. Namun Kyoya benar-benar tidak bisa menghubungi Tamaki. Ia pun menelpon ke kediaman Tamaki dan pelayannya mengatakan kalau Tuan Tamaki malam ini akan berangkat ke Prancis. Tamaki berkata kalau sikapnya yang sembarangan hanya akan memberikan masalah kepada anggota Host Club yang lainnya.
Tak lama mereka melihat Tamaki yang baru berangkat dan tanpa berlama-lama mereka semua langsung berlari untuk mengejarnya. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh penjaga dari keluarga Kyoya. Tetapi Mori dan Hani datang membawa sebuah kereta kuda. Hikaru, Kaoru, dan Haruhi langsung menaiki kereta kuda tersebut untuk menyusul Tamaki. Sedangkan yang lainnya menahan para penjaga. Kyoya pun berharap agar Hikaru, Kaoru, dan Haruhi bisa membawa kembali Tamaki. Namun hal itu tidaklah mudah. Di tengah perjalanan, kereta kuda mereka terguling dan mengalami kecelakaan. Tetapi Haruhi tidak pantang menyerah. Ia pun kembali mengendarai kereta kuda sendiri dan mengejar Tamaki. Ketika Tamaki melihat Haruhi, ia langsung terkejut dan terkaget-kaget. Haruhi langsung menyampaikan semua perasaan para anggota host club yang ingin Tamaki kembali. Mereka semua benar-benar suka berada di host club. Tak lama, kereta kudanya terguncang dan Haruhi terlempar keluar dari kereta. Saat itu juga, Tamaki langsung menolong Haruhi. Mereka berdua pun terjatuh ke air hingga basah kuyup. Tak lama, para anggota host club datang dan menghampiri mereka berdua. Pada malam festival, mereka berdansa bersama dan menikmati malam terakhir festival.